Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat fardu asar berjamaah, terlebih dahulu kita mendengarkan kembali tausiah Ramadan yang masih dilanjutkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Herwan Al-Palisi SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Puja dan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat syukur, yakni alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya baginda Rasulullah yang nanti di yaumul kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi malam kita membahas tentang taubat nasuha, di mana seseorang yang mempunyai dosa harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, momentum terbaik untuk seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah? Kenapa kita mesti memohon ampun dari segala dosa kita kepada Allah? Jawabannya yang pertama adalah karena dosa itu bagaikan kotoran yang ada di tubuh manusia. Apabila seseorang sedang badannya kotor, maka dianjurkan untuk mandi untuk membersihkan badannya. Maka ketika seseorang berdosa, maka dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah? Karena dosa ini sebenarnya adalah asal masalah dari semua masalah yang ada. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu pada dasarnya adalah karena dosa yang kita punya. Sulitnya hidup yang kita alami sebenarnya adalah efek daripada dosa yang kita kerjakan. Tidak khusyuknya kita ketika beribadah kepada Allah juga adalah efek daripada dosa yang kita lakukan. Dengan demikian sewajarnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang bernama Ad-Da'u wad-Dawa mengatakan,
walidzunubi wahidatun wa khamsuna akibat. Kata Imam Ibnu Qayyim, dosa itu mempunyai 51 akibat di dunia, bukan di akhirat. Orang yang berdosa ketika tidak bertaubat meninggal membawa dosanya, sudah kita bahas tadi malam, Allah sucikan di dalam neraka jahanam. Tapi sebelum dia membawa ke akhirat, kalau orang punya dosa tidak bertaubat kepada Allah, Allah akan siksa dia dengan 51 akibat ketika di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, kita akan bahas 3 akibat daripada dosa di dunia. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, akibat dosa di dunia adalah membuat hati seseorang gelisah. Tidak bisa dipungkiri bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat asar yang dirahmati Allah. Ketika kita melaksanakan salah satu perbuatan dosa, mungkin anggota tubuh kita bisa melaksanakan. Tangan kita ringan untuk memukul, lisan kita mudah untuk mencela, tapi ada satu anggota tubuh kita yang sampai kapanpun tidak akan pernah ridho kita melaksanakan dosa. Apa itu? Hati kita. Maka pernah ada yang berkata, tanyakan kepada hati nuranimu, karena hati nurani tidak pernah berbohong. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah mengatakan, tattali'u 'alal afidah, dalam surah Al-Lail. Afidah itu adalah salah satu daripada hati. Nanti di yaumul kiamat disambar hatinya. Kenapa? Karena hati tidak pernah berbohong. Ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, ketika menggunjing orang lain, ketika kita melaksanakan dosa, mungkin kita bisa tersenyum, tapi paling tidak hati kita pasti sakit dan gelisah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsika. Perbuatan baik, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara dosa mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Kalau orang sudah berdosa belum bertaubat kepada Allah, tidak akan ada ceritanya hidupnya tenang. Sama mengangkat takbir Allahu Akbar, tapi hati orang yang bersih daripada dosa akan berbeda dengan hati orang pendosa. Bagaimana mungkin Allah bisa masuk ketika sholat khusyuk kepada seseorang, sementara tubuhnya berlumur dengan dosa? Maka orang yang berdosa tidak akan masuk dalam kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang sungguh, kata Allah, berbahagia orang mukmin yang ketika sholatnya khusyuk. Siapa dia? Salah satu menuju khusyuk di dalam sholat adalah bertaubat kepada Allah, memohon ampun dari segala dosa yang telah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, akibat dosa ketika di dunia adalah menimbulkan musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita itu sebenarnya adalah dari sebab perbuatan dosa kita. Jika kita merasa hidup kita sulit, jika kita merasa hidup kita susah, mungkin barangkali banyak dosa yang masih berlumur di tubuh kita. Salah satu penghalang rezeki utama adalah dosa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, wa mimma yamna'u rizqa az-dzunub. Hal pertama yang menghalangi rezeki turun ke seseorang adalah dosanya. Maka ketika seseorang istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan lancarkan rezekinya. Apa kata Allah? Yursilis sama dalam Al-Quran. Seakan-akan air yang mengalir dari langit, hujan turun ke muka bumi. Begitulah laksana Allah berikan rezeki kepada orang-orang yang istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbuatan dosa mengakibatkan perpecahan antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ma tawaddasnani fillah aw fil Islam fayufarriqu bainahuma awwala dzambin yuhdithuhu ahaduhum. Kata Rasulullah, ada dua sahabat yang bersahabat karena Allah atau karena sesama muslim, tapi pasti akan berpisah gara-gara terciptanya satu dosa di antara keduanya. Berapa banyak orang bersaudara tapi tidak berakur dengan keluarganya karena dosa satu sama yang lainnya. Berapa banyak di antara kita tidak akur dengan sesama karena gara-gara omongan jelek satu dan yang lainnya. Dengan demikian, dosa sebelum kita disiksa di yaumul kiamat, jika tidak bertaubat, Allah sudah berikan akibat di dunia. Yang pertama tadi adalah Allah akan berikan kegelisahan di hati kita. Yang kedua, Allah akan timbulkan musibah di diri kita. Yang ketiga adalah menimbulkan perpecahan di antara kita. Mungkin itu 3 akibat yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. 48 sisanya bisa dibaca di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, dari mulai tarawih, subuh, zuhur, dan asar pada hari ini, untuk menutupnya ada satu kalimat indah daripada Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Apa kata-katanya? Bagaimana mungkin engkau bisa berjalan menuju Allah sementara kakimu terbelenggu oleh dosa? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana mungkin kakimu bisa berjalan menuju Allah sementara kakimu terbelenggu oleh dosa? Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, tersilap kata, tersilap bicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sampai kepada akhir Ramadan, sampai kepada Idul Fitri, dan kita mendapatkan gelar tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.